Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudhya Priyaji dengan materi yang baru, yaitu tentang efektivitas promosi kesehatan melalui media audiovisual mengenai HIV/AIDS terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan memulai dengan membahas tentang pengkajiannya, yaitu assessment. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, jumlah kasus HIV/AIDS berdasarkan kabupaten atau kota secara kumulatif. Secara kasus ini ditemukan hingga Juni 2013. Tercatat 470 atau 41,4% kasus HIV dan 511 atau 55,1% kasus AIDS di Kota Pekanbaru, di mana hal tersebut merupakan jumlah kasus yang tertinggi di Provinsi Riau. Nah, sehingga menempatkan Kota Pekanbaru pada urutan pertama kasus terbanyak di Provinsi Riau. Data menurut kelompok umur diketahui bahwa kasus HIV dan AIDS pada usia muda dan produktif selalu menunjukkan proporsi besar, yaitu pada usia 25 sampai 29 tahun. Nah, dengan jumlah 310 atau 27,3% kasus HIV dan 249 atau 26,8% kasus AIDS. Nah, dilihat dari hasil tersebut, maka penderita mulai terjangkit HIV pada usia remaja. Karena masa inkubasi penyakit ini membutuhkan waktu 5-10 tahun. Nah, yang artinya remaja memiliki ancaman paling besar untuk terinfeksi HIV. Nah, ini data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2013. Nah, selanjutnya, kematangan yang sehat pada remaja dapat dicapai melalui bimbingan tentang diri dan lingkungannya. Dalam proses perkembangan itu, tidak selalu berjalan dalam alur yang linear, lurus atau searah dengan potensi. Nah, harapan dan nilai-nilai yang dianut, karena banyak faktor yang menghambat, jadi dalam kondisi seperti inilah, banyak remaja yang meresponnya dengan sikap dan perilaku yang kurang wajar, dan bahkan amoral yang memicu timbulnya kenakalan pada remaja. Ya, seperti kriminalitas, meminum minuman keras, penyalahgunaan obat terlarang, tawuran dan kena hubungan seksual tanpa nikah yang berisiko tinggi tertular penyakit HIV. Nah, jadi kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai kelainan tingkah laku atau tindakan remaja yang bersifat antisosial, melanggar norma sosial, agama, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai masalah. Nah, seperti masalah kesehatan, seperti masalah kesehatan. Nah, jadi permasalahan kesehatan remaja yang dihadapi salah satunya yaitu HIV/AIDS yang kasusnya terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, jadi kasus Human Immunodeficiency Virus yaitu HIV di Indonesia secara kumulatif hingga September 2012 tercatat 92.251 kasus. Nah, sementara kasus yang AIDS sendiri di Indonesia secara kumulatif dari tahun 1987 hingga September 2012 tercatat 39.434 kasus. Nah, dengan kondisi yang memprihatinkan, dengan proporsi terbesar terdapat pada usia muda dan produktif, yaitu 20 sampai 29 tahun, sebanyak 16.680 kasus atau 42,3%. Nah, dari total kasus AIDS, ini data Kementerian Kesehatan RI 2012. Selanjutnya, yaitu masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang dimulai pada usia 11 atau 12 tahun sampai 20 tahun. Yaitu menjelang masa dewasa muda, masa remaja yang sering digambarkan sebagai masa yang paling indah dan tidak dapat terlupakan karena penuh dengan kegembiraan dan tantangan. Masa remaja juga identik dengan kata pemberontakan.
Nah, dalam istilah psikologinya sering disebut sebagai masa storm and stress karena banyaknya goncangan-goncangan dan perubahan-perubahan yang cukup radikal dari masa sebelumnya. Sweti Jiningsi 2004. Selanjutnya yaitu plan atau perencanaan. Nah, jadi di sini audiovisual memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perubahan perilaku masyarakat. Media audiovisual memiliki dua elemen yang masing-masing mempunyai kekuatan yang akan bersinergi menjadi kekuatan yang besar. Nah, media ini memberikan stimulus pada pendengaran dan penglihatan, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal. Keefektifan media audiovisual pada penelitian dilakukan Jusmiati tahun 2012 didapatkan pendidikan kesehatan menggunakan media audiovisual yang efektif terhadap peningkatan pengetahuan tentang kemampuan merawat bayi baru lahir dengan nilai p-value 0,0 pada alfa kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitiannya, yaitu apakah pemberian promosi kesehatan melalui media audiovisual mengenai HIV/AIDS efektif terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS sendiri. Oke, selanjutnya, nah bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi kesehatan melalui media audiovisual mengenai HIV/AIDS terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS pada siswa-siswi di SMA Tri Bakti Pekanbaru. Nah, jadi desain penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan rancangan penelitian pre-post test. Nah, with control group. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 80 responden. Cara pengambilan sampel digolongkan pada probability sampling dengan menggunakan teknik systematic random sampling. Nah, alat ukur yang digunakan adalah kuesioner dengan 14 pertanyaan. Analisa yang digunakan adalah analisa univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Selanjutnya ada pretest. Berdasarkan penelitian dilakukan pada siswa-siswi SMA Tri Bakti Pekanbaru, dapat dilihat nilai rata-rata pengetahuan siswa-siswi sebelum diberikan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS pada kelompok eksperimen yaitu 8,35 dan sesudah diberikan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS rata-rata pengetahuan siswa-siswi meningkat menjadi 10,48. Nah, sedangkan nilai rata-rata pengetahuan siswa-siswi sebelum diberikan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS tadi pada kelompok kontrol yaitu 7,90 dan tanpa diberikan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS rata-rata pengetahuan siswa-siswi menurun menjadi 7,83. Nah, jadi hasil dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata pengetahuan siswa-siswi sebelum diberikan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS pada kelompok eksperimen yaitu 8,35 dan sesudah diberikan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS tadi rata-rata pengetahuan siswa-siswi meningkat menjadi 10,48. Nah, selanjutnya ada deliver message. Suatu proses promosi kesehatan yang menuju tercapainya tujuan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya faktor metode, faktor materi atau pesan, sasaran pendidikan, pendidik atau petugas yang melakukan promosi kesehatan, dan alat-alat bantu atau alat peraga pendidikan yang dipakai. Nah, jadi dalam penelitian ini, materi disampaikan cukup menarik. Lihat dari antusias responden, sasaran pendidikan yang merupakan anak sekolah, merupakan kelompok yang sangat peka untuk menerima perubahan. Nah, sehingga mudah dibimbing, diarahkan, dan ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk kebiasaan pola hidup sehat. Selain itu, media yang digunakan dalam promosi kesehatan ini adalah media audiovisual, di mana peneliti mencoba memaksimalkan pemanfaatan panca indera
baik penglihatan maupun pendengaran. Nah, selanjutnya yang terakhir, yaitu evaluasi. Jadi, rata-rata pengetahuan siswa-siswi sebelum dan sesudah diberikan promosi kesehatan melalui media audiovisual tentang HIV/AIDS pada kelompok eksperimen menunjukkan p-value 0,000, kurang dari alfa 0,05. Artinya, ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan siswa-siswi sebelum dan sesudah diberikan promosi kesehatan melalui media audiovisual tentang HIV/AIDS. Nah, sementara pada kelompok kontrol menunjukkan p-value 0,317, lebih dari alfa 0,05. Nah, jadi artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan siswa-siswi mengenai HIV/AIDS sebelum dan tanpa diberikan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS. Nah, sedangkan dari uji Mann-Whitney, hasilnya menunjukkan p-value 0,000, kurang dari alfa 0,05. Nah, jadi hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan siswa-siswi pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sesudah diberikan promosi kesehatan melalui media audiovisual tentang HIV/AIDS, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian promosi kesehatan tentang HIV/AIDS melalui media audiovisual efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa-siswi mengenai HIV/AIDS. Oke, nah jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.